Inovasi itu pasti bawa hal yang semakin mudah buat kita. Betul. Nggak usah beda brand bro ya. Satu brand aja. Misalkan gue punya yang tipe agak tinggi, tapi brand yang sama juga gue punya yang agak. Kan kadang-kadang juga teknologi pengisiannya beda. Oh iya benar, teknologi Ya, pengisiannya beda. Itu pun ada sempat banyak yang nanya, ini earphone-nya mana mas? Ini nggak ada earphone-nya nih. Wah, bisa di ini nggak? Bisa dinego nggak? Bisa gitu ditambah lagi atau dikurangi gitu? Nah, iya, Gitu. Nah itu dia tuh mas, maksud gue kalau misalnya kita udah beli smartphone dengan harga yang lumayan mahal ya kan, terus ternyata nggak dapat kepala charger, itu jadi kayak apa ya, jadi kayak sebuah kerugian gitu. Kita harus keluar duit lagi gitu. Oke guys, balik lagi di channel The Reviewers ID. Nah, ini apa ya namanya? Gue bingung nih sebenarnya guys. Ini sebenarnya apa ya, keresahan gue sih sebenarnya. Mas Desmal ini juga salah satu tim juga di The Reviewers ID sama kayak gue. Gue nih sebenarnya ada keresahan nih mas sebenarnya. Tapi gue mau nanya dulu nih, kan berapa hari belakangan ini banyak banget nih produsen handphone yang meluncurkan smartphone terbarunya mereka di Indonesia gitu. Kalau menurut lo gimana? Ada yang menurut lo keren gak sih? Atau bagus gak sih? Sebenarnya sih kalau dari teknologi pasti ada yang baru ya. Ada yang baru. Di mana-mana namanya produk keluar itu bawa inovasi baru kan. Betul, setuju gue. Yang tadinya mungkin nggak bisa foto yang jernih, detail, zoom sampai berpuluh-puluh kali. Sekarang ngelihat titik antena di gedung sebelah juga gampang kan. Bener. Sebenarnya bagus sebenarnya. Inovasi itu pasti bawa hal yang semakin mudah buat kita. Betul. Gue tuh resah ya sebenarnya. Ini sebenarnya Rasanya apa nih? jadi gini, kan kayak tadi tuh dibilang ya, ada beberapa hari belakangan tuh banyak produsen smartphone yang meluncurkan smartphone terbaru mereka gitu. Cuma ya, ini kayak jadi tren gitu loh. Ada beberapa sih, walaupun nggak semua. Ada beberapa yang di kotak penjualannya itu mereka tidak menyertakan kepala charger. Gitu. Nah itu gue mungkin gimana ya? Kalau misalnya gue sebagai konsumen nih, gue ngelihat nih, gue tuh beli handphone kayak gue harus punya kepala charger gitu loh. Kalau dulu aja tuh kan kalau gue beli handphone terus nggak ada handsfree-nya itu kayak aduh susah banget nih, gue harus nyari handsfree segala macam lah. Apalagi sekarang udah gak ada kepala charger gitu. Gimana kalau lu, menurut lu gimana tuh? Gini. Dulu aja orang, gue juga ngerasain ya. Gue juga pasti pernah jual handphone gitu kan. Pasti ditanya, full set nggak? Nah, full set atau enggak gitu. Kalau nggak ada yang ada satu aja yang kurang, mas sorry ya, nggak jadi mas, gitu kan. Atau harganya jadi lebih murah. Atau bahkan awal-awal dulu nih sebelum kalau sekarang banyak udah mulai nih nggak ada kepala charger ya, adapter. Awal-awal dulu kan nggak ada earphone, nggak ada handsfree, benar. Itu pun ada sempat banyak yang nanya, ini earphone-nya mana mas? Ini nggak ada earphone-nya nih. Wah, bisa ini nggak? Bisa dinego nggak? Bisa gitu ditambah lagi atau dikurangi gitu? Gitu. Tapi lama-lama orang juga kebiasaan kan, terbiasa kalau earphone ya. Tapi nggak tahu nih kalau yang adapter ini memang baru mulai 2 tahun belakangan ini ya, kalau nggak salah dimulai dari iPhone, bener ya? Iya, dari iPhone. Kemudian Samsung yang flagship ya? Iya. Saya juga pernah itu yang S21 Ultra. S21 Ultra, oke. Nggak ada palanya, walaupun kabelnya sih dapat. Kabelnya dapat, cuman kan nggak ada kepalanya kan. Iya, padahal palanya harganya lumayan. Nah, itu dia gitu loh. Harganya kan kepalanya yang ori itu lumayan. Kalau kita pakai yang KW misalnya kan, third party lah kita nyebutnya ya. Kalau kita pakai yang third party guys, nah itu nanti bisa kecenderungan barangnya, perangkatnya itu bisa korslet gitu nggak sih kalau gue gini ya, gue kalau pakai third party kayak ngeri bos. Ngeri. Nah, jadi misalkan gini, baterai bocor gitu ya. Lu tahu dong harga flagship berapa kan? Iya betul. Terus gue beli charger yang abal-abal. Terus tiba-tiba dampaknya ke handphone gue gitu. Benar itu dia. Nggak sebanding ya. Nah, tapi misalkan gue udah beli satu set, nggak ada adapternya, terus gue mau beli lagi, kok kayaknya sayang juga keluar duit sampai
cukup gede lah ya. Cukup gede, Kalau gede, yang ori bener. kan. Kalau yang ori gede. Ah, itu juga. Gue juga bingung nih kenapa pada ngurangin ya. Padahal apa menurut gue itu masih satu hal yang penting, apalagi tahu kan sekarang beberapa handphone juga ngeluarin teknologi pengisian daya kan. Iya dia, kan? itu dia yang Nggak gua hanya pikirin. misalkan dulu apa pengisian daya cepat yang satu apa yang umum, tapi kan sekarang brand A punya fitur fast teknologi charging sendiri. brand B punya, Betul, terus tiba-tiba saling nyebrang gitu kan, belum tentu cocok. Nah, itu dia, itu yang jadi pertimbangan gue tuh. Yang pertama karena masalah security ya. Karena yang gue takut kalau gue pakai pengisian atau adapter yang third party yang nggak tersertifikasi gitu, nanti takut ada korsleting, listrik, baterai cepet bocor. Maksudnya baterainya bocor tuh cepet kembung gitu. Masa pakainya baterainya jadi turun. Nah, terus satu lagi itu, setiap produsen smartphone kan mereka juga punya yang namanya sistem pengisi Ya, daya betul. cepat, guys. Nah, itu biasanya setahu gue itu satu ekosistem gitu loh. Jadi Betul. bukan cuman handphonenya doang, tapi kepala chargernya juga, terus juga ada kabelnya juga, Betul. harus saling terkoneksi satu sama lain gitu loh. Nah, makanya kalau nggak ada kepala charger malah bingung juga nggak sih. Nggak usah beda brand bro ya. Satu brand aja. Misalkan gue punya yang tipe agak tinggi, tapi brand yang sama juga gue punya yang agak, kan kadang-kadang juga teknologi pengisiannya beda. Oh tuh. iya benar, teknologi Iya nggak? pengisiannya beda. Terus gue yang nggak dapat power charger yang sebenarnya yang handphone yang mahalan nih. Terus gue pakai power charger yang Yang handphone yang entry level yang ya? entry gitu. Heeh. Nggak masuk juga kan? Nggak bakal, iya Maksudnya masuk nggak kena sih. juga. Maksudnya nggak masuk sih optimal. masuk, cuma nggak optimal ya. ya nggak optimal Benar, gitu kan. sistem pengisian daya cepatnya nggak cepat. Ujung-ujungnya sih pasti mau nggak mau beli kan. Betul. Jadi gue berpikir seperti ini nih. Emang kan banyak nih sekarang yang ngeluarin produk tanpa adapter atau Iya, power betul. charger ya, Benar. dengan isu ramah lingkungan. Nah itu sih benar-benar itu Iya itu kan? gue nggak tahu ya jadinya jadi kayak template nggak sih guys, maksud gue ya tujuannya untuk mengurangi limbah kan Iya. sebenarnya. Cuma masalahnya ini kan hal yang perlu banget kalau menurut gue ya, ini hal yang fundamental banget, dimana handphone ya pasti ada chargernya gitu. Kalau gue gini ya, sekarang begini. Oke. Gue punya brand, Oh, iya. gue ngurangin limbah, mengurangi satu aksesoris yang penting dalam satu kemasan, satu Iya, paket. Adapter dalam hal ini ya. Oke, adapter. Kita kurangin itu. Tapi kan si gue pasti juga nyerahin sertifikasi ke ini dalam arti ada pihak ketiga nih. Iya, third party lah ya. Third party. Mereka keluarin juga tuh punya. Harusnya. Jadi balance dong. Gua kurangin, tapi di sana Mereka nambahin. jadinya apa yang mesti unsur ramah lingkungannya di mana gitu. Benar. Kan. Malah jadi nggak efektif ya campaign ramah lingkungan. Kalau gue ya. mikirnya jadinya adalah ini bisnis bro. Ke Ya kan? balik Ya kan, lagi ke bisnis ya. Oke. Jadi Menarik ini nih. membuka peluang untuk apa sih namanya? Kayaknya OM ya. ya OM atau mitra-mitranya si brand ini supaya dia juga bisa jualan aksesorisnya gue gitu kan. Ya kerjasama, sertifikasi segala macem, ujung-ujungnya kan ya cari ini lingkaran bisnis yang ya sebenarnya ya cari sama-sama cari keuntungan gitu kan. Tapi kalau disangkutin dengan isu ramah lingkungan, oke lah kalau kita kerja sendiri. Ini brand gua memang maunya ramah lingkungan, tapi gua yang kerja sendiri, ya itu bener ramah lingkungan. Oke, itu pure ya ramah lingkungannya. Tapi gua kan nyerahin juga. Lu bikin deh Iya. aksesorisnya. Nyerahin Iya. standarisasinya lah Lu ya. bikin deh gitu. Sama dong. Tapi kan gini ya, Iya nggak? uniknya gini kalau gue lihat di pasaran ya sebenarnya, kan juga ada tuh produsen-produsen atau OM-OM yang menyediakan kayak charger 100 watt yang lebih cepat gitu-gitu, terus menyediakan handsfree TWS sekarang mulai banyak gitu-gitu sampai casing. Nah, itu kan sebenarnya mereka harusnya berjalan di partnya mereka sendiri kan gitu loh. Tapi balik lagi si produsen smartphone juga harusnya tetap ngasih kelengkapan penjualan gak sih itu? Karena kan kalau misalnya mungkin kalau handsfree sekarang udah teman-teman udah pada pakai TWS
atau udah pada pakai headset Bluetooth kan ya. Coba kan kalau misalnya charger bro, kepala charger bro ya kan. Iya. Kalau Ini kalau banget kalau gak kalau sih? earphone mungkin udah tergantikan TWS kali ya Iya, biasanya. kalau earphone lah ya. Tapi kalau charger kan sekarang masih banyak tuh yang modelnya kabel kan ya. Kabel. Bukan masih jarang sih, banyak juga yang sudah wireless. Cuma Iya. kan jumlah yang diserap sama pengguna smartphone ya nggak usah di Indonesia lah ya. Itu kan nggak banyak orang yang punya produk dengan wireless charging gitu kan. Bener. Jadi di mana? Ya lu tinggal taruh. Kalau ini kan masih kalau pakai kabel colok, jangan colok namanya. Sebenarnya tiba-tiba lu nggak punya adapter, nyari-nyari kemana-mana gitu Nah, kan. itu Agak kan repot sih sebenarnya. repot, bener. Kayak gini ya. Kan beberapa waktu lalu tuh gue itu kan beli iPhone 13 Pro ya. Gue ikut pre-order segala Wih, mantap bro. gitu. Ikut update berarti ya. Ikut update Oke. biar apa ya, kalau anak zaman sekarang nyebutnya FOMO Wah, deh. Nah, Tapi pakai ngantri kak? gue kan pakai pre-order. Ini kita berbicara tadi iPhone ya. Boleh dibilang trendsetter lah ya. Oke. Dia pendobrak. Ya kita nggak bisa memungkiri kadang dia adalah pendobrak inovasi juga Iya, kan. betul. Yang mengawali tanpa charger kan memang dia. Nah, itu dia. Gue udah bela-bela nih ya. Gue ngantri online, walaupun online tapi kan gue ngantri nih. Terus juga gue udah beli yang harganya juga nggak murah, kalau menurut gue lumayan mahal lah. Terus pas gue ambil tuh ya benar-benar cuman unit, Kayak beli batangan ya. kayak beli sekarang ya. batangan. Dulu orang bilang batangan doang. Nah, sekarang batangan Iya, bener ya. ini kayak beli batangan. Jadi cuman sama kabelnya doang, kotaknya nggak ada. Terus di sana ditawarin lagi. Pas lagi gue ngambil kan, gue ngambil ya. Beli yang ini aja nih. Nggak sekalian beli kabel, beli ininya. Padahal belinya di toko yang sama gitu. Maksud gue di retail yang sama. Terus disaranin nggak beli charger beli pala chargernya juga kan? Iya, beli pada Ya, chargernya ya, juga. sekali lagi bisnis kan namanya. Bisnis, Bang. Itu namanya bisnis aksesoris. Tebakan gue juga ke arahnya ke situ. Tapi kan sekali lagi itu adalah iPhone. Iya. Dia punya fanboy yang menurut gue fanatik Fanatik, ya. iya Ya, betul. nggak ada kepala charger ya menurut. Udah gitu rata-rata pasti orang yang beli iPhone itu pendapatannya mungkin sedikit atau lebih tinggi lah daripada kebanyakan masyarakat kita yang beli masih mid to low gitu kan. Oh, iya, disclaimer dulu, gue nggak punya duit ya. Biar nggak ada Enggak orang lah, pajak. ini bukan ya walaupun lu mungkin nabung gitu kan, bisa jadi lu bisa Oh iya, nabung. bisa. Ya Gua nggak? nabung. Nabung setahun. Betul. Sebulan nabung 3 juta juga kan dapet kan. Iya. Bisa dibayangin kan pendapatan dia. Nah, tapi kan dia punya fanboy yang kuat gitu ya. Benar, Mau di benar, belahan dunia manapun fanboynya benar-benar apa sih namanya? Ya si Apple ngeluarin ini inovasi ini pasti dia ngikutin ya nggak? Benar. Pasti ada yang baru. Jadi ada tetap yang beli, mau ada yang nggak ada beli. kepala charger mereka nggak masalah. Tapi yang sekarang yang gue bingung kadang-kadang kok ada brand yang bukan brand ya, ada produk lain yang mungkin nggak punya Fanbase fanbase yang gini, tapi yang kok gila kayak iPhone tapi gitu. kok ikut tanpa kepala charger. Gue bingung nih sampai sekarang nih. Ngaruh nggak sih kayak gitu ya? Ngaruh nggak ke jualan tuh? Gue juga masih mikir juga tuh. Nah iya benar sih. Ada juga yang Iya, baru. kan? Ada yang baru tuh yang ternyata tanpa adapter ya. Iya. Barangnya nggak mahal. Apa tuh? Maksudnya produknya harganya nggak mahal gitu. Mau saya disebutin ya? Iya, nggak usah sebutin lah. Nanti teman-teman tahu sendiri. Iya. Nah itu tuh maksud gue nggak tahu pengikutnya banyak apa enggak. Harusnya sih banyak sih. Kalau Banyak ya? setahu gue sih banyak, cukup militan juga. Tapi kan kadang-kadang kalau oke lah kalau orang yang pengikut handphone flagship, handphone mahal biasanya ya pala charger 300, 400 sampai sejuta no problem ya. Iya benar. Tapi kan kalau maaf kalau yang di bawahnya itu kan kalau nggak ada pala charger terus dia beli lagi kayaknya Gimana gitu. sayang lagi ngeluarin duit Iya. gitu ya. Jadi dia udah keluar duit, terus mungkin juga duitnya nggak banyak, dia udah keluar duit, pas buka doeng nggak ada kepala chargernya gitu. Harus beli lagi. Gue masih setuju kalau misalkan bukan penghematan ya, kalau mendukung kampanye ramah lingkungan tuh di kemasan sih. Oh iya, di kotak kemasan Kalau tuh di gua kotak setuju kemasan banget. kadang-kadang kan
ya lu biasanya beli handphone atau beli ini kan kotak kemasannya habis itu disimpan kan. Betul. Akhirnya menemukan lemari juga gitu. Betul. Paling dibuka ya kalau masih ketemu. Benar. Untuk kalau mau dijual lagi. Benar, setuju. Dan itu pun dengan catatan kalau ketemu. Kalau ketemu karena banyak Dan masih rapi. Banyak juga yang jual itu sekarang kalau barang second udah nggak sama kotaknya kan. Nah, iya gitu kan. Yang penting fungsi masih Yang penting bagus. fungsi masih bagus. Tapi banyak juga yang nanyain kelengkapan tetap. Oh iya benar, kelengkapan, nota-nota. Lengkap nggak nih? Nota ini nggak, garansi nggak? Kabelnya ada nggak? Power chargernya ada? Nah itu balik lagi kan. Iya benar. Nah, itu gue tuh sangat menyayangkan sebenarnya kalau karena gue ngerasain ya pas gue jadikan konsumen gitu ya, udah beli mahal ternyata nggak ada kepala chargernya, dan sampai sana pas buka itu ditawarin lagi mau beli nggak ini, mau beli nggak itu gitu. Untungnya nih, untungnya tuh gue di rumah udah punya, bukan ini ya, bukan pengguna iPhone tuh udah lama gitu ya. Untungnya tuh gue di rumah punya kepala charger iPhone yang lama gitu loh, jadi masih bisa gue pakai. Cuman kan ya gimana? Disayangkan kalau misalkan lu pengguna yang baru gitu Nah, kan. Berarti lu harus ekstra budget lagi kan? Berarti gue harus ekstra budget lagi karena ini kabel yang gue dapat itu ya Lightning to Type C to Lightning. Jadi bukannya pala gede yang ya, USB gitu loh. Kan apalagi misalkan kayak iPhone yang sebelumnya itu tadi beda port beda kabelnya gitu kan, beda ujung kabelnya gitu. Akhirnya kan tetap aja beli lagi. Nah, gue juga bingung kalau misalkan apa alasannya, misalkan kan yang orang kalau beli handphone itu pasti mungkin sebelumnya pernah beli, tinggal pakai pala chargernya. Bener. Tapi kan nggak semua orang beli handphone baru. Kalau ada yang baru kali pertama dia beli handphone kan, iya, agak miris ya. terus gue ngecasnya gimana? Nah. Gitu kan. Iya. Temen gue ada. Jadi temen gue tuh baru migrasi gitu ya dari iPhone yang udah lama banget terus ke iPhone yang baru nih gitu. Terus ya udah bener kayak lu gitu. Jadi dia nggak dapat kepala charger dan dia pulang malah beli ini kan wireless charging gitu loh maksud gue. Jadi kayak lu itu beli handphone 1 juta misalnya, tapi sebenarnya lu tuh ngeluarin duit hampir 1.500.000 gitu kasarnya gitu. Wireless juga masih mahal kan. Wireless juga mahal gitu. Wireless kalau yang ori atau yang brand yang ngetop lah supaya jaga-jaga handphone gitu. kita aman gitu pada saat ngisi kan harganya lumayan. Bener lumayan mahal dan gimana ya? Jadi serba salah nih. Gue kalau gue jadi end user ya, gue harus beli dari third party, dari OEM. Gue beli sembarangan aja. Sebenarnya di toko-toko kayak Miniso juga ada kayaknya. Iya. Cuman kan mereknya nggak jelas. Ya itu dia, mereknya kan nggak jelas gitu ya kan. Di pasar malam Mampang ini sebenarnya ada. Sebenarnya masalah ini juga banyak sih. Ada pembaca kayak di pembaca mobil Tekno sendiri juga banyak yang nanyain tuh. Kalau kita review handphone, dilihat ini ada kepala chargernya nggak, ada ini nggak, ya dia akan wah ini gue nggak tahu nih hasil akhirnya apakah dia jadi beli apa enggak. Tapi kalau menurut gue kadang-kadang satu part hilang itu jadi bahan pertimbangan yang luar biasa, terutama di kelas low to mid. akan kalau gue mikirnya akan menjadi pertimbangan utama mereka dalam memilih handphone gitu. Iya, kan. benar. Nah, apalagi yang ibaratnya ini dia baru pertama kali beli nih, atau pindah dari yang kelas bawah, kemudian dia punya duit, atau dia baru kerja, dia beli yang mahalan dikit, ya nggak? Dengan teknologi pengisian daya yang lebih oke, yang katanya setengah jam bisa 100% gitu kan? Iya, itu cepet. Ya kan? Tapi kan nggak dapet kepalanya. Terus 100% setengah jamnya dari mana? Nah, jadi kayak beli Hot Wheels nggak sih? Baterai dan charger dijual terpisah gitu. Tracknya nggak ada gitu maksudnya. Jadi lo harus beli lagi. Tracknya juga lumayan bro, ya kan? Tracknya kan, masa lu beli tracknya cuman semeter doang kan nggak mungkin. Kentang. Nah, pasti kan akan terpengaruh, akan beli track yang banyak gitu kan. Sorry, mic gue jatuh tadi. Jangan-jangan kepala mic ini juga berasa ini dia, berasa terganggu. Kita ngomongin kepala charger. Kepala mic-nya dijual terpisah. Iya, jadi ya kayak gitu sih. Tapi gue nggak tahu ya. Gue nggak tahu di market tuh gimana. Apakah teman-teman juga masih pada beli gitu? Kalau gue kan, ya kalau gue pasti beli gitu. Kalau iPhone mah, karena memang gue butuh unitnya gitu loh. Tapi gue pernah ada di obrolan teman-teman gue juga ya, yang
dia nggak bukan yang penikmat kelas flagship ya. Oke. Agak jadi pertimbangan juga sih kepala charger nggak ada. Iya pasti gitu pasti kan. itu pasti sih. Dia tapi ada juga yang mikirnya juga yang mikirnya gampang, gue beli yang biasa aja. Tapi kalau pas dijelasin, wah hati-hati nanti bahkan kasus kayak meledak sekarang ini banyak tuh Nah, kan. itu dia. Kan ngeri sedap bro. Itu dia sebenarnya. Jadinya kan jadi kayak dilema ya. Kalau kita beli yang murah, nantinya nggak tersertifikasi, Ya. bahaya gitu-gitu kan. Nah, kalau kita beli yang rada mahal, kita harus keluar duit lagi gitu. Belum tentu setahun atau 2 tahun kita nggak ganti handphone gitu. Sampai tahu kan tahun depan ada handphone yang baru, kita punya duit kebetulan ya kita update gitu-gitu kan. Nah itu dia tuh Mas, maksud gue kalau misalnya kita tuh udah beli smartphone dengan harga yang lumayan mahal ya kan, terus ternyata nggak dapat kepala charger, itu jadi kayak jadi kayak sebuah kerugian gitu. Kita harus keluar duit lagi gitu. Nah ini gimana ya, kalau menurut gua jadi jadi sebuah kerugian buat konsumen, dan juga nantinya yang gue takutin adalah karena konsumennya nggak happy nih, nanti malah akan berdampak pada si produsen smartphone-nya sendiri gitu. Makanya gue bilang mendingan mahal dikit, tapi si produsen udah ngelengkapin ke dalam satu paket penjualan yang udah pasti nih kita tinggal pakai gitu kan. Lu mau ngecas ya tinggal ngecas, lu mau yang lainnya tinggal lain atau apalah gitu kan. Lebih gampang makanya kan. Lebih gampang makanya, benar. Safety-nya lebih terjamin. Betul. Dibandingkan kayak lu ngasih handphone tanpa kepala charger, akhirnya si pengguna nih kalau yang teredukasi sih oke lah ya dia beli yang Iya, kalau bagus. mereka teredukasi mereka beli yang bagus. Kalau yang nggak teredukasi kan ngasal belinya. Nah. Sama aja lu ngasih pisau ke anak kecil ya. Benar. Benar. Iya nggak? Lu kasih pisau Kalau ke dia anak mikir kecil. sehat ya, mungkin dia buat motong ini kali apa ya, tanaman, pisang gitu. Benar. Gawat kalau coba buat berantem kan. Nah itu dia, itu bahaya. Tapi gini maksud gue gini, ada yang unik ya. Jadi waktu itu tuh gue sempet datang ke acara liputan, Iya. launchingnya Oppo Reno 7. Lu juga datang kalau nggak salah ya? Datang sih sempat datang. Nah, jadi gue juga nanya kan waktu itu kan, di Oppo Reno 7 ini masih ada masih ada kepala charger nggak nih di kotak penjualannya gitu. Terus jawabannya masih gitu. Terus gue tanya alasannya kenapa masih ada? Karena kan brand lain sudah mulai ikutan untuk menghilangkan itu ya, dengan alasan itu tadi. Nah terus dijawab gitu, memang jawabannya menurutku menarik gitu. Jadi si PR manajernya Oppo Indonesia tuh dia jawab kenapa masih pakai kepala charger, karena untuk menghindari kejadian-kejadian yang lebih parah gitu, seperti misalnya korsleting listrik dan segala macam, handphone meledak karena di charge pakai kepala charger yang abal-abal yang tidak direkomendasikan, dan juga kompatibilitas ke end user. Nah, itu gitu kan sih. enak kan, jadi kita tinggal pakai doang kan. Jadi enak kita kan? cuma tinggal pakai doang. Dari sisi keamanan juga kita nggak usah khawatir. Kita nggak usah khawatir, bener. Ya nggak, nggak ada lagi. Misalkan bener, amit-amit kejadian beneran tetap ada kejadian kayak gitu kan, itu tanggung jawabnya produsen 100% jadinya Tanggung kan. jawabnya produsen smartphone, Ya. karena ini barang rusak gara-gara lu Iya, nih gitu. gitu. Ini barang lu. Kalau pakai ini kan charger kalau lu. misalkan kayak yang model nggak ada ini, terus kita pakai yang sembarangan atau pakai abal-abal, kemudian kejadian diteliti kan pasti lama. Iya, dan mereka biasanya nyalahin ini kan, nyalahin produsennya. Ini handphonenya meledak nih. Iya, awal-awal pasti pengguna secara umum biasanya ngelihat nuduhnya ke satu pihak memang. Benar, bakalan nuduh ke sana gitu loh. Dan lagi kan si produsen juga nggak akan tahu bahwa dia sebenarnya perlakuannya seperti apa gitu kan. Makanya biasanya penggunaannya yang tidak lengkap itu butuh penelitian lebih lama, jadinya kan buang-buang waktu juga sih menurut gue. Nah itu dia. Dan juga kan kalau gue balik ke Oppo lagi nih ya, ya kenapa mereka masih menyertakan kepala charger, karena kan setahu gue nih Oppo itu juga punya sistem pengisian daya cepat namanya Supervook ya kan. Vook flash charge, Supervook gitu. Nah itu namanya Katanya udah sampai 120 ya? Iya, ada 125 kalau nggak salah. 125 ya? 125 Pak. Ya? Lupa gue tuh. Ya intinya cepet banget lah gitu ya kan. Nah itu tuh sebenarnya sebuah kesatuan Mas. Jadi setahu gue nih,
kepala charger, terus juga kabelnya, dan juga handphonenya itu juga memang harus apa ya, jadi sebuah ekosistem gitu loh. Jadi lu nggak bisa tuh pakai chargernya Oppo yang Superbook itu dipakai di handphone yang lain, itu nggak bakal jalan Superbooknya. Jadi memang harus lu menggunakan perangkat yang tepat untuk menciptakan apa ya, si Superbooknya itu biar jalannya jadi lebih optimal. Jadi kalau misalnya gue nggak kebayang sih kalau misalnya di handphone Reno 7 yang kemarin itu nggak ada ininya, nggak ada kepala chargernya. Terus lu beli apa? Nah terus lu Maksudnya beli charger yang mana? beli charger yang mana? Karena nggak bakal jalan gitu loh maksudnya. Kayak gitu Ya sih. mau nggak mau beli yang asli. Mau nggak mau beli ori atau yang tersertifikasi Ya kan. betul. Nah, itu tadi. Makanya gue kadang-kadang ya itu menurut gue cukup gue apresiasi ya. Kenapa ya? Karena memang nggak ngikutin tren dan juga lebih mempedulikan ke arah konsumen sih sebenarnya. Iya, kalau dari sisi konsumen juga sebenarnya dipermudah ya, kalau satu paket penjualan udah lengkap ya. Mereka nggak perlu nanya-nanya lagi nih pakai charger yang mana, nggak perlu searching browsing dan segala macam. Ini cocok apa enggak, ini bisa menyebabkan hal-hal yang tak terduga atau Nah, tidak, iya, betul, gitu betul. kan, udah aman lah hitungannya. Sebenarnya kalau dari sisi safety sih sebenarnya ya lebih enak yang lengkap ya. Lebih enak yang lengkap, bener, gue setuju banget. Oh iya, satu lagi nih gue satu lagi nih guys. Jadi buat kalian yang bingung nih, terusnya udah terlanjur beli handphone yang nggak punya kepala charger kayak gue begitu ya, nasibnya gitu. Nah itu ada tips nggak sih mas untuk ngedapetin kepala charger yang third party yang OEM tapi bagus, berkualitas gitu? Jadi sebenarnya kalau gue sih mikirnya selalu safety ya. Oke. Gue beli handphone kan pakai duit, Betul. bukan pakai daun. Betul. Ya, nggak? Jadi mau nggak mau ya kalau bisa bukan sebulan 2 bulan terus. Tapi long last ya, Iya, penggunaannya kalau long bisa last. lama lah ya. Lama. Jadi segala sesuatu juga harus aman. Oke. Jadi kalau gue selalu milih adalah misalkan gue menyarankan juga pilih kepala charger tuh yang adapter lah ya, kalau bahasa ininya, bahasa teknisnya adapter. Beli adapter Itu ya. yang ori itu adalah pilihan paling utama. Oh jadi belinya tuh di official Ya di official store-nya gitu ya. Atau di rekanannya kan ada banyak juga tuh. Oh, Kan iya, sekarang iya. ada online-nya juga, ada Benar, online kan. benar. Dia kan nggak jualan, kadang nggak jualan di online store-nya apa yang resminya dia gitu, tapi kan dia udah kerjasama nih misalnya Sama sama e-commerce ya, gitu e-commerce gitu kan. Bahkan ada official store-nya juga di e-commerce kan. Iya betul. Jadi benar. Pilih di situlah. Itu udah pasti udah ini. Barangnya Kemudian ori. tapi misalnya, wah tapi kan mahal. Iya kadang-kadang itu tuh benar tuh masalahnya mahal. Ada kan menurut gue bedanya nggak jauh-jauh banget lah ya. Tapi nggak apa-apa kalau misalkan mau cari yang lebih ya sedikit murah gitu kan. Alternatif lain lah gitu. Ada pasti mereka itu brand itu pasti sudah menunjuk third party untuk menyediakan aksesoris, ya nggak? Oke. Untuk menyediakan aksesoris, kemudian dia menyerahkan sertifikasi untuk bikin file charger yang sesuai dengan spesifikasi yang dikasih sama si produsen kan. Oh gitu. Iya ya Nah, benar-benar. makanya perlu dicari juga informasi tentang brand apa aja nih yang sudah disertifikasi gitu Oh, kan. oke. Jadi partner-partner third Ya, partinya tuh mana aja betul. gitu ya. Biasanya sih bukan merek-merek yang baru nongol ya. Udah lama. Biasanya existing. merek-merek yang brand-brand yang pihak ketiga ini juga brand-brand udah punya nama sih Oh, biasanya. jadi kalian tuh udah lebih gampang nyarinya tuh guys. Iya kan sebenarnya banyak kan sebenarnya brand yang udah brand aksesoris tapi yang dari sebenarnya udah lama punya nama Iya. ya. Bahkan sebelum zamannya smartphone masih handphone pun mungkin dia juga Udah ada nama. udah gerak udah malang melintang lah ya. Oke, berarti udah makan asam garam dunia Iya. teknologi. Itu lebih aman sih menurut gue dibandingkan yang abal-abal. gue cari yang murah. Heeh. Lumayan gue bisa save money. Mereknya Iya, asing iya. gitu ya. Cuma tiba-tiba 1 bulan handphone melembung gitu. Nah, ya itu yang ditakutin sebenarnya. Takutnya handphone Ruginya lu melambung. banyak bro, lu hemat 200.000, ruginya tapi 2 ruginya juta bisa. 3 juta handphone Iya. harga lu. Itu baru handphone yang kelas middle loh ya. Benar, Kalau benar. yang middle, yang menengah, lu rugi 5 juta, 6 juta sampai 7 juta kan. Karena gini guys, dalam setiap handphone itu ya guys ya, setahu gue nih, sekarang tuh udah baterainya ditanam semua kan, udah pakai desain unibody kan. Nah itu kalau baterai health lu turun, ya, lu harus ganti baterai, itu lu ribet lagi, lu ke counter segala macem, ntar belum lagi di counternya bener apa enggak di. Iya, konter-konter pinggir jalan, servis pinggir jalan tuh, ya memang sih alternatif yang murah.
Tapi kan kita nggak bisa menilai langsung hasilnya Bener. sesuai dengan spesifikasi atau SOP ya atau rekomendasi dari si produsen apa enggak. Nah itu dia, jadi malah malah jadi harusnya lu hemat banyak, ya lu cuma hemat 200.000 tapi lu malah lebih parah lagi ruginya Bahkan gitu. suka ada malah. Nggak usah gitu lah, gue punya pengalaman pernah di servis resmi. Ini bukan baterai tapi back cover ya, lepas. Kalau servis resmi itu dia dipres kan, ada Iya, alatnya. ada alat ya. Sementara kalau di pinggir jalan katanya cuma dilem doang kan. Iya, dilem Kan pakai. sayang gitu kan. Nah itu dia, maksudnya iya kalau di servis resmi itu kalau lu buka backdoor tuh gue pernah lihat soalnya buka masang itu dia ditempelin Dipres, kan? ditempelin lem lagi terus habis itu dipanasin, Dipres kan? dipres. Iya, ada gitu. alatnya Ada khusus. alat ya. Nah itu tadi guys, jadi tipsnya memilih apa namanya adapter yang bagus itu yang pertama tadi ya lu belinya di official product ya kan, jadi di official store-nya. Jadi misalnya lu handphonenya A ya lu beli di aksesorisnya di toko handphone A gitu ya kan. Terus yang kedua tadi kata Mas Desmal beli yang third party yang sudah terpercaya, namanya udah besar, memang harganya tidak murah banget seperti yang lu temuin di commerce lain, tapi setidaknya ini lebih safety gitu yang sudah tersertifikasi. Terus ada lagi nggak Mas? Sebenarnya tambahan gini sih. Kan kadang kalau orang nyari handphone pasti timbang-timbang nih ya. Iya. Selain spesifikasi prosesor, RAM lah segala macam, baterai gitu kan. Kan kadang kalau spesifikasinya mungkin sama, tapi yang si A ini sudah paket yang lengkap dengan Kepala adapter. Pokoknya paket lengkap, ada Paket lengkap. adapter, ada kabel, ada ini. Sementara si B spesifikasi sama, tapi ada satu aksesoris yang kurang. Heeh. Ya kalau menurut gue sih mending yang Beli yang A, lengkap beli yang lengkap ya benar. Jadi biar lu nggak repot. pada nggak pusing. Yoi. Udah lah lu udah pusing ngurusin sehari-hari aja, masa lu pusing juga ngurusin nggak ada charger gitu. Itu sama aja kayak ngurusin minyak goreng ya. Nah, minyak goreng lagi tuh. Minyak goreng lagi. Minyak goreng langka, guys. Udah lu sekarang makan yang rebus-rebusan aja. Ya. Oke deh, guys, teman-teman semua, itu tadi obrolan menarik, obrolan singkat gue sama Mas Desmal ya. Ya, gue harap sih teman-teman bisa ngambil manfaat dari obrolan kita ini gitu ya. Ya, info-info ini sebenarnya sih sebenarnya kalau mau lebih tahu kan sebenarnya banyak tuh dibahas di mana media lu, Ri? Ya, kalau lu mau informasi gadget seputar gadget, tips, rekomendasi segala macam, lu bisa langsung kunjungin aja situs techdaily.id atau lu bisa temuin gua di YouTube gua redaksi spasi Tech Daily. Nah, kalau misalnya lu selain info gadget, lu pengen juga info seputar otomotif, lu bisa temuin Mas Desmal di mana, Mas? Di mobitekno.com itu tidak hanya tekno ya, tapi juga ada teknologi untuk otomotif. Tuh. Jadi di situ membahas dari sisi teknologinya untuk gadget, untuk otomotif. Jadi lengkap lah. Sebenarnya sih kalau rajin cari informasi tentang hal terutama yang baterai ini, kita sih sebenarnya udah banyak bahas. Udah banyak gitu banget ya. kita ngulasnya guys, Iya. pokoknya. Oke, jangan lupa untuk cuci tangan kalau kemana-mana guys. Jangan lupa juga pakai masker. Prokes ya, walaupun udah ini. Walaupun udah turun ya. Udah turun, jangan lupa pakai masker pokoknya. Terus juga jangan lupa untuk menekan tombol likes dan juga subscribe di channel YouTube kita nih, The Reviewers ID. Gua Ari, Mas Desmal. Desmal ya. Pamit, see you. Oke, sip.